dari tema yang terpampang di atas kita. Ayo kita baca sama-sama tema ini. 1, 2, 3. Bapa, muliakanlah namamu. Saudara, di perjanjian lama saja lebih dari 3.000 kali kata ini, namaku, namaku, namamu, namaku, namamu. Itu lebih dari 3.000 kali. Itu perjanjian lama saja. Nah, mari kita bayangkan kalau Bapa di surga begitu menekankan tentang namanya sampai lebih dari 3.000 kali di perjanjian baru, saudara. Detik-detik terakhir sebelum Yesus Tuhan kita ditangkap di Getsemani malam itu, lalu diadili, dan besoknya dia dihukum mati. Yesus Tuhan kita hanya pesan 2 hal kepada kita. Nggak banyak. Orang timur ini, kita ini orang timur. Salah satu ciri atau tanda orang timur bedanya dengan orang barat adalah, ingat, orang timur sangat memperhatikan pesan orang yang mau meninggal. Maka itu kalau kita dengar ada keluarga, teman, sahabat yang orang tuanya meninggal, apa yang kita tanya pada keluarganya? Cepat jawab, apa yang kita tanya pada keluarganya? Pesannya apa? Pesan terakhirnya itu apa? Jangan tanya, tinggalin duit enggak? Wih, terlalu betul itu orang. Nah, buat orang timur, pesan terakhir sebelum orang meninggal itu penting. Nah, saya akan gabungkan tentang sekian ribu permintaan Bapa kita di perjanjian lama. Namaku, namaku. Lalu kalau ada nabi-nabi berkata namamu, tentang namanya. Lalu perjanjian baru, Yesus Tuhan kita yang adalah tokoh sentral, titik utama, pribadi yang pertama dan terutama. Dia pun mengatakan sebelum dia mati. Mari kita buka dulu ayat itu, Yohanes pasal 17. Saya akan menggunakan 2 Alkitab. Alkitab yang pertama ini jeripaya saudara-saudara kita yang rindu nama Bapa kita dipulihkan. Bertahun-tahun mereka bekerja. Ada satu keluarga anak Tuhan yang membiayai pencetakan ini. Namanya Kitab Suci Indonesia Literal Translation. Artinya kitab suci bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara literal, secara tulisan yang ada. Nah, Alkitab ini menjadi Alkitab yang ke-8 dalam bahasa Indonesia. Saudara, kita bersyukur Gereja Indonesia diperkaya dengan 8 terjemahan versi bahasa Indonesia. Amerika itu negara yang unik. Tidak ada negara yang lebih daripada Amerika dalam soal ini. Amerika itu sampai hari ini Alkitab bahasa Inggrisnya saja itu kira-kira ada 80 terjemahan. Kaya sekali negara itu. Jadi gereja yang berbahasa Inggris sangat ditolong oleh Amerika, karena di Amerika sendiri punya lebih 80 terjemahan. Jadi tidak apa-apa memiliki Alkitab sebanyak-banyaknya di dalam bahasa Mandarin. Kemarin saya masih di Pekanbaru, KKR malam kemarin saya diterjemahkan dalam 2 bahasa. Satu dialek Hokkien, yang terakhir Mandarin.
Karena yang hadir adalah orang-orang tua dari pulau-pulau di Riau yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu pertama kali saya khotbah bahasa Indonesia, lalu 2 bahasa lain menerjemahkannya. Wah, menarik sekali. Nah, di dalam bahasa Mandarin pun ada sekian terjemahan. Pak Steven sih atau nggak angka tepatnya, Pak Steven? Berapa yang bahasa Mandarin terjemahnya? Kira-kira berapa? Sekitar 5 yang bahasa Mandarin. Indonesia punya 8. Jadi makin kaya kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara menguasai bahasa-bahasa suku di Indonesia. Di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang saya pakai kalau saya belajar. Karena saya dari keturunan orang Jawa, maka saya pakai Alkitab bahasa Jawa juga untuk perbandingannya itu. Jadi makin kaya. Oke. Sekarang kita lihat Yohanes 17. Apa permintaan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya? Kita akan mulai baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Saya baca dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Inilah gereja yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Dalam terjemahan secara literal berbunyi demikian. Aku memohon mengenai mereka. Aku tidak memohon mengenai dunia, melainkan mengenai mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dari ayat 9, gereja kita menemukan sebuah konsep bahwa kita semua ini milik Bapa dan milik Tuhan Yesus. Katakan amin. Kata milik itu sangat indah. Belum lama ada satu diskusi dan saya terlibat. Diskusinya sederhana sekali. Diskusinya berkata begini: mengapa semua bayi itu kalau menggenggam sesuatu kuat sekali? Kenapa bayi itu tangannya selalu genggam, enggak terbuka? Bahkan kalau bayi itu diberi jari, dia apakan? Langsung dipegang begitu. Saudara, dalam diskusi itu, saya suka menghadiri diskusi seperti itu yang gak harus bicara firman, tapi semuanya kita bisa dapatkan dalam firman. Maka saya jawab mereka, karena begitu banyak jawaban, saya jawab cuma satu. Secara naluri, semua manusia di dunia itu rindu memiliki dan dimiliki. Catat itu. Semua manusia di dunia itu rindu untuk memiliki dan dimiliki. Kenapa manusia itu rindu memiliki dan dimiliki? Jawabannya adalah manusia itu sangat memerlukan rasa aman. Katakan amin. Sangat perlu rasa aman. Jadi kalau bayi-bayi itu selalu menggenggam dan begitu ada jari dimasukkan di tangannya, dia langsung pegang, dia itu rasa aman, ada yang megang itu. Maka itu di perjanjian lama, berapa banyak kali kita menemukan janji Bapa kita, aku pegang tanganmu. Betul saudara? Aku pegang tanganmu. Nah, untuk membuktikan rasa memiliki dan dimiliki, ayat 9 ini saya beri gambaran begini kepada saudara. Yohanes 17 buat saya itu seperti seorang ibu yang anaknya banyak tapi masih kecil-kecil,
Tapi dia mau mati.